Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung pada Kamis pagi tiba-tiba meledak dan terbakar. Peristiwa ini terekam dalam kamera CCTV. Api pertama kali muncul dari tempat penampungan BBM. Namun kemudian api seketika padam beberapa saat setelah ledakan. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada pompa BBM yang kemudian menimbulkan api sehingga menyambar tempat penampungan BBM. Api diduga dari pompa penampungan BBM yang kemudian terbakar sehingga menyulut juga menyambar ke dispenser Dextrite yang ada di SPBU. Lokasi saat ini diberi garis polisi untuk pengamanan dan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Rusuh di lapas narkotika Muara Beliti, Musiwa Rawas, Sumatera Selatan, sejumlah kaca jendela dan fasilitas lapas rusak. Sekitar 30 warga negara Indonesia terindikasi nekat menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah. Hari pertama konklav, belum ada paus terpilih, asap hitam pun masih membumbung dari Kapel Sistina tempat konklav berlangsung. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Akibat kerusuhan di lapas narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, sejumlah kaca jendela dan fasilitas lapas mengalami kerusakan. Narapidana melemparkan batu di udara ke arah petugas. Pihak kepolisian, TNI dan Brimob berupaya mengamankan kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Tembakan gas air mata diarahkan ke titik kerusuhan. Namun upaya petugas ini sempat mendapat perlawanan. Sejumlah fasilitas lapas mengalami kerusakan akibat kerusuhan ini. Di dalam lapas, narapidana berupaya mencopot beberapa fasilitas. Bahkan upaya petugas meredam kerusuhan dilawan dengan pelemparan batu oleh narapidana. Mati.
Petugas menegaskan saat ini kerusuhan tersebut telah berhasil diredam. Tak ada tahanan yang kabur dalam kerusuhan yang dilakukan para tahanan di lapas. Dari Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pasca kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, petugas gabungan masih terus melakukan pengamanan. Petugas gabungan yang terdiri dari Polri, Brimob, dan TNI bersenjata lengkap masih berjaga mengamankan lapas. Beginilah situasi pasca kerusuhan di Lapas Narkotika Kabupaten Musirawas yang terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nampak situasi di dalam lapas berantakan, sejumlah fasilitas rusak dan kaca pecah. Diketahui 4 ruangan milik lapas dan 1 ruang tunggu pengunjung dirusak oleh para napi yang terlibat kerusuhan. Puluhan napi ini pun diamankan oleh petugas gabungan. Ratusan personil berseragam lengkap diterjunkan guna mengamankan lapas. Petugas Satreskrim Polres Musirawas juga melakukan identifikasi dan olah TKP di dalam lapas guna melakukan penyelidikan penyebab kerusuhan terjadi. Pengamanan nanti kita sambil melihat situasi, apabila sarana prasarana sudah diperbaiki, kemudian sudah kondusif, mungkin perlahan akan kita tarik untuk perkuatan. Personil sendiri, personil yang dibikin sampai saat ini personil masih standby baik di dalam maupun di luar sampai dengan perbaikan selesai dan situasi menjadi kondusif. Demikian. Dan pemirsa, sebelumnya kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Saat kerusuhan, napi sempat menguasai lapas dan melempari petugas dengan batu. Sejumlah tembakan dilepaskan polisi untuk menguasai keadaan saat terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Situasi semakin tidak terkendali lantaran semua ruangan sempat dikuasai narapidana serta membakar perlengkapan tidur. Napi juga melempar batu ke arah blok petugas hingga membuat beberapa kaca pecah serta fasilitas lainnya rusak. Sejumlah napi dikabarkan kabur saat kericuhan terjadi. Namun hal ini dibantah pihak lapas dan kepolisian yang mengatakan pengamanan di dalam lapas cukup tebal dengan pagar tinggi antar blok. Petugas juga menyebut bahwa untuk bisa kabur keluar lapas setidaknya butuh waktu hingga 2 jam. Kericuhan ini sendiri diduga karena narapidana menolak dilakukan razia rutin. Dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi kecelakaan tragis truk dan angkot di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka-luka. Truk dam bermuatan pasir melaju dari arah Magelang menuju Purworejo diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun di wilayah Sorogenet. Truk kehilangan kendali, menabrak angkot berisi rombongan guru dan akhirnya menghantam sebuah rumah warga. KNKT menurunkan tim ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan data terkait faktor kendaraan, prasarana jalan, serta wawancara dengan korban selamat dan saksi. Bahwa investigasi akan menghasilkan rekomendasi kepada pihak terkait guna mencegah kejadian serupa. Setelah ke Jakarta kita analisa penyebabnya apa gitu kan. Mungkin nanti bisa kita berikan rekomendasi ke mungkin ke PU, bisa juga ke Bisub ininya termasuk ke kepolisian untuk penanganan kasus ini. Mungkin juga nanti juga polisi juga bisa gitu kan, dari kami kan belum bisa menemukan penyebabnya gitu.
KNKT mencatat bahwa 84% kecelakaan transportasi disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Sebelumnya, dari 14 orang di dalam angkot, 11 meninggal dunia, termasuk sopir dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Korban luka saat ini dirawat di RSI Loano, Purworejo, dengan beberapa di antaranya mengalami patah tulang dan trauma psikologis. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan kecelakaan maut truk yang menabrak angkot di Purworejo, Jawa Tengah. Olah TKP menggunakan perangkat pemindai 3 dimensi. Hasilnya tidak ditemukan bekas rem di lokasi kejadian. Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan truk bermuatan pasir dan angkot yang menewaskan 11 orang di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Proses investigasi menggunakan perangkat pemindai 3 dimensi untuk mengungkap faktor-faktor penyebab kecelakaan. Antara lain faktor kondisi jalan menurun maupun berbelok tajam di lokasi kejadian yang diduga jadi penyebab utama kecelakaan. Alat pemindai 3 dimensi juga untuk merekonstruksi kejadian secara detail termasuk posisi kendaraan sebelum dan sesudah tabrakan. Dari hasil olah TKP ditemukan bahwa tidak ada bekas pengereman yang mengindikasikan bahwa truk tidak melakukan pengereman sebelum menabrak angkot dan rumah warga. Hal ini memperkuat dugaan bahwa rem truk mengalami kegagalan fungsi atau rem blong saat melintas di jalan menurun. Dengan harapan bahwa ada percepatan untuk penanganan di TKP tersebut. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan angkot terjadi di Jalan Purworejo, Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan pasir yang melaju dari arah Magelang menuju Purworejo tiba-tiba oleng dan tidak terkendali di jalan menurun. Truk kemudian menabrak angkot yang membawa rombongan pelayat yang berada di depannya. Tidak hanya menabrak angkot, truk juga menabrak sebuah rumah karena pengemudi truk membanting setir ke sisi kiri jalan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan dan pemakaman korban kecelakaan di Purworejo, Jawa Tengah. Salah satu keluarga korban pingsan tak kuasa menahan kesedihan. Suasana duka dan isak tangis mewarnai kedatangan jenazah salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Mendut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Tampak salah satu keluarga pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan dengan peristiwa yang merenggut nyawa salah satu keluarganya. Menurut ibu korban, sebelum kejadian sang anak bercerita jika dirinya bermimpi kakaknya meninggal dunia namun hidup kembali. Dan ternyata pada Rabu malam anaknya meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan di Purworejo. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan sayang kepada orang tuanya. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji. Kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sayang susah, sedih nggak ada anak saya. Setelah disemayamkan, pihak keluarga bersama warga melakukan sholat jenazah agar korban dapat segera dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Korban sendiri meninggalkan seorang anak yang berusia 21 bulan dan seorang suami. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan Wan Prestasi Mobil SMK. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma'ruf Amin menjadi tergugat dalam perkara ini.
melebu sidik, yang lain dulu, biar masuk dulu. Pengadilan Negeri Solo kembali menggelar sidang atas gugatan Wan prestasi mobil SMK Kamis pagi. Sidang kali ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal digelar pada 24 April lalu karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Gugatan Wan prestasi mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus putra dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Aufa Lukmana. Ada 3 pihak yang menjadi tergugat, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam persidangan kali ini, Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi memutuskan melanjutkan ke tahap sidang mediasi meski tanpa kehadiran pihak Ma'ruf Amin yang sudah 2 kali dipanggil. Agenda sidang yaitu Majelis Hakim, pemeriksa perkara masih ingin untuk memastikan apakah para pihak sudah lengkap atau belum. Mengingat dalam persidangan untuk kali yang pertama pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, tergugat 2 belum hadir dan juga tidak mewakilkan kuasa yang sah. Sementara itu, pihak penggugat akan menyiapkan poin-poin mediasi termasuk penawaran perdamaian dengan permintaan yang sama seperti petitum, yakni meminta PT Solo Manufaktur Kreasi menghadirkan mobil SMK. Terkait dengan kebijakan yang sudah diungkapkan sebelumnya terkait dengan janji atau ungkapan dari Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden waktu itu yang ingin menjanjikan bahwasanya SMK ini akan dijadikan sebagai produk nasional dan akan diproduksi secara massal. Dalam perkara ini, penggugat meminta produsen menghadirkan mobil SMK agar masyarakat bisa melihat langsung kondisi mobil yang sebelumnya dijanjikan akan menjadi produk nasional. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Joko Widodo tegas menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bukanlah boneka. Jokowi menilai Prabowo merupakan pemimpin negara yang memiliki visi dan kepemimpinan kuat. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi adanya tudingan Prabowo Subianto sebagai presiden boneka. Ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa Presiden Prabowo bukan boneka dan memiliki kepemimpinan yang kuat. Prabowo juga dinilai memiliki program-program yang jelas dengan perencanaan dan implementasi yang baik. Tidak ada, karena yang saya lihat kepemimpinan Pak Prabowo ini kepemimpinan yang kuat. Beliau memiliki visi yang kuat, memiliki leadership yang kuat, program-programnya juga jelas, step-step perencanaan diimplementasi juga baik. Ya, ada bahwa berkomunikasi beliau dengan mantan presiden dan juga tidak hanya dengan saya, dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY kan juga berkomunikasi. Bantahan tudingan Presiden boneka juga dinyatakan langsung oleh Prabowo Subianto. Di depan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo menekankan bahwa konsultasi dengan kepala negara terdahulu ia lakukan untuk meminta saran dan pendapat. Tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Saya dibilang Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, ya kan, konsultasi.
minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega. Sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto diketahui sudah beberapa kali bertemu dengan Joko Widodo. Selain itu, Prabowo juga sempat bersilaturahmi ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Tugu Umar, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah berjalan 90%. Barreskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Barreskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA, dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro iNews melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik terkait ucapan rasisme dan penghinaan marga. Atas pelanggaran tersebut, Ahmad Dhani mendapat teguran lisan dan diminta memberikan pernyataan permohonan maaf. Sidang pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Dhani digelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Rabu kemarin. Hasilnya, Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik mengenai pernyataan seksisnya saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan penghinaan marga. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam slip of the tongue, ya. Tadi saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Akibat perbuatannya, Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf kepada pengadu maksimal 7 hari setelah putusan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik dan Mangapul, divonis 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan pertimbangan memberatkan vonis adalah keduanya melanggar sumpah sebagai hakim. Menurut Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso, keadaan memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sementara pertimbangan meringankan vonis, Erin Tuah dan Mangapul bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Usai membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyampaikan bahwa terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menerima pikir-pikir atau mengajukan upaya hukum banding. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima suap senilai 1 miliar rupiah dan 3,6 miliar rupiah
terkait vonis bebas Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Sidang atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali dilanjutkan hari ini. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 2 saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 saksi, yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan Satpam di kantor DPP PDIP Nur Hasan. Kedua saksi akan dimintai keterangan dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto. Hasto Kristianto didakwa memberikan uang sejumlah $57.000 Singapura atau setara 600 juta kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam rentang waktu 2019-2020. Selain itu, Hasto didakwa menghalangi dan merintangi penyidikan Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020. Pemirsa, Rizky Aprilia, mantan anggota DPR RI fraksi PDIP, hadir sebagai saksi pada sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rizky menangis saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih Dapil 1 Sumatera Selatan oleh Hasto Kristianto. Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga kader partai. Mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP Rizky Aprilia hadir sebagai saksi menangis terseduh saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih di Dapil 1 Sumatera Selatan pada pemilu 2019-2024 untuk digantikan dengan Harun Masiku. Rizky mengakui bertemu dengan ex kader PDIP Saiful Bahri di Singapura. Saat itu Saiful yang membawa amplop coklat berisi fatwa Mahkamah Agung meminta dirinya mundur dari Dapil 1 Sumsel atas perintah Hasto. Rizky yang menolak permintaan tersebut kemudian mengkonfirmasi kepada Hasto alasan ia diminta mundur pada 27 September 2019 lalu. Ya, intinya saya disuruh mundur. Saksi diminta mundur sebagai caleg terpilih. Betul. Tujuannya supaya apa? Supaya atas nama saudara Harun Masiku ini bisa menduduki posisi DPR RI terpilih gitu. Untuk Dapil Sumsel 1. Iya. Ya kan masalah pelantikan saya. Ya. Pelantikan saya, undangan saya. Ya. Sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Menanggapi kesaksian tersebut, tim kuasa hukum Hasto Roni Talapesi menilai bahwa saksi yang dihadirkan tak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan kliennya. Menurut kami bahwa persidangan hari ini juga pun mengungkap bahwa dana operasional itu dari Harun Masiku. Tadi saksi juga mengiyakan karena itu sudah jadi fakta persidangan. Jadi teman-teman terkait dengan dakwaan ini adalah suap, bahwa saksi yang dihadirkan menurut kami tidak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Hingga saat ini, Rizky mengaku tak mengetahui dengan pasti alasan diminta mundur untuk Harun Masiku. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mohon dicatat dalam persidangan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp479 miliar terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menjelaskan total aset yang disita mencapai 6,86 triliun dalam bentuk rupiah dan juga berbagai mata uang asing. Uang senilai Rp479 miliar disita dari anak usaha PT Darmex
Plantations, yakni PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Penyitaan bermula saat pihak kejaksaan mendapat informasi soal kedua anak perusahaan Darmex berencana mengirimkan uang ratusan miliar tersebut ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Setelah memperoleh informasi, penyidik kemudian berkoordinasi dengan penuntut umum untuk memblokir uang yang akan dikirim tersebut. Sementara itu, total aset yang telah disita mencapai 6,86 triliun rupiah dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing. Aset-aset ini telah diamankan dan dititipkan ke rekening kejaksaan pada bank-bank persepsi, bukan dalam bentuk fisik. Perkara atas nama korporasi PT Jatmek Plantations dan perusahaan terkait lainnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan kini memasuki tahap penuntutan. Uang rupiah sebanyak 6 triliun 862 miliar 8 juta 4.090 rupiah. Jadi ada 6,8 triliun lebih. Ya. Kemudian dalam bentuk mata uang asing ada USD 13.274.490,57. Ada dalam tingkat penuntutan. Kemudian teman-teman penyidik mendapatkan informasi bahwa anak usaha PT Darmex Plantation yaitu PT Deli Muda Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PT Taluk Kuantan Perkasa yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit akan mengirimkan uang yang diduga sebagai Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia melalui tim kuasa hukumnya resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang mengklaim perkumpulan Depina Soksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diduga namanya dicatut, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia resmi mengajukan gugatan perlawanan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengajuan gugatan ini terkait penggunaan nama organisasi Depina Soksi. Pengajuan gugatan ini didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court Mahkamah Agung. Gugatan yang dilayangkan oleh pihak Depina Soksi ini karena penggunaan nama organisasi Soksi tanpa dasar hukum yang sah dalam aktivitas berorganisasi. Gugatan ini dilayangkan karena pihak penggugat telah 2 kali memberikan somasi kepada Depina Soksi. Gugatan perkara perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Depina Soksi yang dipimpin oleh Pak Ahmadin Supir. Kenapa kami melayangkan gugatan ini? Karena Depina Soksi tidak pernah menanggapi somasi dari kami yang telah kami layangkan 2 kali. Sekitar 30 warga negara Indonesia terindikasi nekat menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindro Malam.